Shalom, salam damai. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun wilayah saudara berada. Kita sambung, kita teruskan dengan Injil Matius bab 14 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah sebelumnya Yesus berjalan di atas air dan meredakan badai di danau itu yang bergemuruh, gelombangnya sangat besar dan menakutkan. Kemudian Petrus ikut minta jalan di atas air dan berhasil, tetapi kemudian tenggelam karena Petrus tiba-tiba menjadi takut karena dahsyatnya angin yang menerpa. Kemudian ditolong oleh Yesus. Kemudian setelah naik ke perahu, badai itu reda. Dan sekarang Yesus dan murid-muridnya tiba di Genesaret, ya, di seberang danau Galilea. Ketika Yesus sampai di Genesaret, orang-orang itu pasti sudah, wah ini dia, ini Yesus, ini Tuhan, ini Yesus. Yang mereka waktu itu juga belum kenal Yesus. Ini orang hebat. Lalu memberitakan semua itu kepada orang-orang di daerah itu, di Genesaret. Ada Yesus datang. Lalu semua orang yang sakit dibawa kepada Yesus, dan mereka semua disembuhkan. Coba lihat ini. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, atau menjamah jubahnya, atau bersalaman, apalagi bersalaman, ya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Lihat bagaimana kuasa Tuhan ada di dalam Yesus. Yesus menyembuhkan hanya dengan menjamah, hanya dengan menyalami, hanya dengan menyentuh, sembuh. Apapun sakitnya, sembuh. Karena mereka ini percaya. Jadi kunci untuk sembuh itu datang kepada Yesus. Sebab yang menyembuhkan hanya Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Sumbernya dari Tuhan yang baik, Tuhan yang benar. Dan Tuhan yang benar itu hanya ada satu, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dan Bapa itu satu. Siapa sudah melihat Yesus, sudah melihat Bapa. Jadi semua yang datang disembuhkan. Demikian juga kita. Sekarang ini walaupun tidak ada lagi Yesus secara fisik, secara manusia, tapi Yesus tetap ada dari dulu hingga sekarang dan sampai akhir zaman nanti, dan seterusnya abadi. Yesus tetap ada. Yesus tetap sama, yaitu adalah Tuhan, Juru Selamat, Pencipta langit dan bumi, yang memberikan kehidupan. Firman yang menjadi manusia, itulah Yesus, itulah Tuhan Yesus. Kita juga bisa sekarang ini, kalau kita sedang sakit, mengalami sakit, syaratnya apa? Syaratnya percaya pada Yesus. Orang-orang ini juga datang kepada Yesus, menunjukkan kepercayaannya. Tentu kalau mereka nggak percaya, pasti nggak akan datang kepada Yesus. Mereka jauh-jauh datang, ya, capek-capek dari berbagai desa di sekitar Genesaret itu datang. Kalau mereka nggak yakin, mereka nggak mungkin datang. Nggak bisa. Saya nggak percaya. Pasti mereka tidak akan datang. Jadi untuk datang kepada Yesus butuh kepercayaan. Percayaan itu akan mendatangkan
berkat. Sebab kepercayaan kepada Tuhan yang benar itu tidak sia-sia. Sebab Tuhan yang benar bisa, sanggup melakukannya. Tuhan, siapa lagi? Tuhan yang benar bisa melakukannya. Beliau yang menciptakan, beliau yang merawat, beliau yang menyembuhkan yang sakit. Kita di sini juga bisa saat ini minta tolong pada Tuhan. Tentu Tuhan juga bisa menginstruksikan ya, melalui pergi mendapatkan tindakan medis misalnya, ya, misalnya. Karena semua itu juga dipakai oleh Tuhan Yesus. Bukan berarti lalu kita datang saja kepada Yesus, kita tidak perlu minum obat, dia tidak perlu ke rumah sakit, tidak perlu kontrol. Kita langsung saja berdoa, nanti Tuhan yang menyembuhkan. Tidak mesti seperti itu juga. Tuhan juga memakai semua yang ada di dunia ini. Toh semua yang ada itu adalah ciptaan Tuhan. Dokter-dokter itu kan ciptaan Tuhan. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Gak mungkin dokter bisa menjadi dokter kalau tidak karena Tuhan, anugerah Tuhan. Medis, penemuan medis juga dari Tuhan. Tuhan yang benar tentunya ya. Tuhan yang gak benar gak bisa menemukan atau memberikan sesuatu yang bagus, yang baik. Kadang kita juga tidak harus ke dokter. Percaya pada Yesus, kita sembuh betul. Kadang kita juga harus melalui beberapa tindakan medis, ya, minum obat, makan makanan yang bergizi, lalu menjauhi makanan-makanan atau pantangan-pantangan yang bisa membuat kita sakit, makan yang pada taraf yang pas, nggak kelebihan, nggak kekurangan, bergizi, lalu olahraga. Itu semua juga adalah tindakan kepercayaan bahwa dengan melakukan itu kita bisa menjadi sembuh. Dan untuk tahu bahwa untuk menjadi sehat kita perlu hidup dalam keseimbangan, harus seimbang dalam hal makanan, dalam hal istirahat, tidak boleh stres dan sebagainya. Itu juga adalah sebuah pengetahuan, kepercayaan dan pengetahuan itu datangnya dari Tuhan ya, pengetahuan yang baik ya. Semua itu juga dari Tuhan. Tetapi ada sudah minum obat, sudah pergi ke dokter, sudah ke rumah sakit, sudah melakukan tes ini, tes itu, tetap saja nggak sembuh. Nah, disitulah kadang manusia melupakan Tuhan. Jadi jangan bingung. Loh kok kita udah mengikuti tindakan medis tapi tidak sembuh ya? Karena Anda mungkin melupakan Tuhan, belum bertobat. Nah itu dia satu lagi. Kalau belum bertobat itu juga menjadi salah satu penyebab orang itu sakitnya. Sebab sakit penyakit itu bisa disebabkan oleh dosa. Bukan berarti orang yang sakit itu berdosa, belum tentu. Tetapi dosa itu menimbulkan bencana. Bisa dalam bentuk penyakit, bisa dalam bentuk kehancuran, bisa dalam bentuk kegagalan, macam-macam. Jadi semua itu harus kita lakukan dan tetap doa Tuhan ya. Jadi syaratnya harus tobat, lalu percaya pada Tuhan, lalu lakukan apa yang Tuhan suruh. Beberapa contoh, orang yang buta itu disuruh membasuh matanya di kolam Siloam. Itu Tuhan menyuruh, kamu basuhlah matamu setelah dioleskan oleh Tuhan Yesus dengan tanah ya. Lalu basuhlah di kolam Siloam. Ketika orang buta itu membasuh matanya di kolam Siloam, orang itu menjadi sembuh. Jadi luas pengertian Tuhan Yesus. Kita harus bijaksana, harus pinter. Orang pinter pilih Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua.